Geger ditahannya artis Nikita Mirzani oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten masih mendulang banyak reaksi yang mengejutkan. Di antaranya, reaksi pihak pelapor Dito Mahendra atas ditahannya sang seteru. Pihak Dito melalui kuasa hukumnya merasa bersyukur atas langkah pihak Kejaksaan Negeri Serang tersebut yang telah menahan Nikita Mirzani. Menurut pihaknya, langkah pihak Kejari Serang sudah tepat. Selain karena berkas perkara sudah P21 dan sudah dilimpahkan pihak Polres Serang Kota ke Kejari Serang, juga Kejari memiliki kewenangan sesuai undang-undang untuk melakukan penahanan. Tak hanya itu, benarkah pihak Dito menilai penahanan terhadap Nikita sudah pantas karena sikap Nikita sebelumnya yang cenderung tidak kooperatif? Seperti apa pula harapan pihak Dito soal hukuman terhadap Nikita Mirzani? Seperti apa reaksi pihak kuasa hukum Nikita atas penahanan terhadap kliennya? Menyambut ditahannya Nikita Mirzani, juga mendapat reaksi dari pihak-pihak yang bisa disebut sebagai musuh Nikita selama ini. Sebut saja Indra Tarigan dan Elsa Syarif. Benarkah mereka menyambut penahanan Nikita dengan rasa senang dan bahagia? Apa yang membuat musuh-musuh Nikita ini menilai bahwa Nikita pantas ditahan? Pasca Nikita ditahan pihak Kejari Serang, Banten. Kemarin, pihak kuasa hukum Nikita melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas klien mereka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nyala api prahara antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra pasca ditahannya Nikita berkobar kian tinggi. Ditahannya Nikita Mirzani oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra disambut positif dan gembira oleh pihak Dito selaku pelapor. Melalui kuasa hukumnya, Dito mengungkapkan bahwa pihaknya merasa bersyukur atas aksi pihak Kejaksaan Negeri Serang yang telah melakukan upaya hukum menahan Nikita Mirzani seterunya. Menurut pihaknya, penahanan terhadap Nikita merupakan bentuk bahwa di negeri ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bahwa proses hukum atas Nikita sudah P21, dan menurut pihak Dito, wajar kalau Nikita ditahan setelah berkas perkaranya sudah dilimpahkan pihak Polres Serang Kota ke pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Pelajarannya sangat penting bagi siapapun untuk kemudian tidak secara serampangan, secara sewenang-wenang, secara tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial untuk menghina, menista nama baik orang lain. Karena punya konsekuensi hukum yang sangat serius, termasuk di dalamnya sekarang. Ditahan kan? Suka ngurusin orang lain kan berarti? Kan begitu? Apa urusannya? Bukan, emang pernah Nikita Mirzani disekap? Kan nggak pernah. Yang katanya disekap. Siapa yang nyekap Nikita? Siapa yang nyekap Nikita? Coba. Pernah nggak kita sekap Nikita? Kalau kita sekap Nikita, ada yang nyekap Nikita, rame dong. Kan Nikitanya... Siapa yang nyekap? Nggak ada yang nyekap Nikita. Bukan dia yang disekap,
bukan dia yang dirugikan. Dan dia bukan pihak dalam perkara itu kok. Bukan pihak dalam perkara itu. Merasa bukan subjek. berkepentingan sekali sih. Nah, kenapa gitu loh ya, biar kawan-kawan menilai sendiri lah gitu loh. Ngapain marah-marah? Lebih baik energi itu dipakai untuk mempersiapkan pembelaan dia di persidangan, itu saja. Ada orang kebal hukum. Siapa yang kebal hukum? Coba. Menteri juga ditangkap, oleh KPK. Gubernur ditangkap, wali kota ditangkap. Siapa yang kebal hukum coba? Jadi jangan juga pukul dada saya kebal hukum, enggak juga. Kalau terbukti melakukan tindak pidana ya pasti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu saja. Berkas-berkasnya sudah hampir lengkap. Kurang lebih seperti itu sampai kemudian peristiwa penyerahan tersangka dan berkas perkara kemarin yang dalam istilah teknis penyelidikan penuntut disebut sebagai P21, tahun P21 sudah lengkap diserahkan kembali. Kemudian jaksa melakukan tindakan penahanan kembali. Kami berpendapat bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Serang Kota untuk melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani sudah merupakan langkah hukum yang tepat untuk beberapa alasan. Ya, yang pertama, jaksa penuntut umum memang diberi kewenangan oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 20 ayat 2. Demi kepentingan penuntutan, jaksa boleh melakukan penahanan. Kan gitu. Jadi kewenangan jaksa untuk melakukan itu dan sudah dilakukan. Sekali lagi untuk kepentingan penuntutan. Ya Allah, mohon orang-orang yang mendolimi saya ini bisa diberikan rahmat seperti itu, supaya sadar bahwa manakala orang mendolimi orang itu akan Allah yang turun tangan. Baik, kronologis penanganan perkara ini, jadi kemarin itu hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 telah dilaksanakan tahap tersangka untuk perkara atas nama NM yang ditangani oleh penyidik dari Polresta Serang Kota. Telah dilaksanakan dengan lancar pada hari Selasa jam 16.00 WIB, dan itu sudah kita laksanakan dengan mengirimkan tersangka ke rutan kelas 2B Serang. Ya. Pak, kalau bisa di flashback sedikit, ini kan dia sudah sekali 2 kali. Ya. Nah, mereka ini pas kemarin ini kan sebelumnya bisa kan kalau penahanan juga. Kenapa baru saat ini ditembakkan? Ya, berarti ini pertanyaannya kan harusnya ditujukan kepada penyidik, bukan kepada kami. Kalau kami baru kita laksanakan di hari kemarin. Jadi kalau kemarin itu adalah kami tidak bisa berkomentar karena itu adalah kewenangan daripada instansi penyidik kepolisian. Nah, kalau sudah tahap 2 menjadi kewenangan kami selaku penuntut umum. Jadi kami tidak bisa memberikan statement ataupun komentar terhadap kemarin-kemarin karena itu bukan kewenangan atau ranah kami, gitu aja. Pihak Dito Mahendra melalui kuasa hukumnya pun berharap Nikita Mirzani dihukum seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Menurut pihak Dito, Nikita terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Pihak Dito sangat menghargai proses hukum atas Nikita ke depan. Sebab upaya perdamaian melalui restorasi justice dari pihak Dito tidak diladeni Nikita hingga kini berujung dirinya ditahan. Sejak awal kita sudah terangkan bahwa yang dituduhkan itu adalah pasal 27 ayat 3 dijuntokan dengan pasal 36, dijuntokan lagi dengan pasal 45 ayat 1, dijuntokan lagi dengan pasal 51 ayat 2, junto pasal itu Undang-Undang ITE, dan dijuntokan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUH pidana. Semuanya bicara mengenai apa? Pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, ya, itu. Dan dalam
konteks kasus ini karena ditentukan yang pasal 36 Undang-Undang ITE, berarti itu ada hubungannya dengan kerugian material. Soal lama hukuman ancaman sudah disampaikan tadi, maksimum tadi 12 tahun penjara. Soal dan denda 12 miliar. Ya tunggu aja sidang di pengadilan. Nah, terbukti atau tidak tuduhan ini, kewenangan jaksa untuk tanggung jawab jaksa untuk membuktikan unsur-unsur yang dituduhkan. Ya kan begitu. Kita hormati proses. Kita menghormati. Hukum. Ya betul. Proses hukum yang berjalan. Ya, kita udah lakukan upaya restoratif justice. Cuman dari pihak dari kita sendiri kan nggak ada yang hadir segala macam. Nggak terlaksana akhirnya. Ibaratnya yang tadinya kita mau melakukan upaya hukum di luar pengadilan segala macam, ternyata nggak ketemu. Nggak ada masalah. Proses hukum yang berjalan. Sebenarnya saya mengucapkan turut prihatin ya atas kejadian seperti ini, bahwa kita ini sebagai public figure harus harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial sebenarnya. Jadi kan hal-hal seperti ini harusnya tidak perlu terjadi, karena dari situ juga dari awal saya mengikuti ya perkembangan di sosial media antara kasus sama Dito Mahendra sebagai pelapor ini. Ya unsurnya ahli pidana manapun pasti bilang ini dia salah, si terlapornya, si NM ini salah. Mengejutkan reaksi pihak Dito Mahendra atas ditahannya Nikita Mirzani oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Lantas, seperti apa reaksi musuh-musuh Nikita atas ditahannya Nikita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Dito Mahendra merasa bersyukur karena Nikita Mirzani akhirnya ditahan oleh pihak Kejaksaan Serang, Banten. Apa yang dialami Nikita juga disambut bahagia oleh musuh-musuh Nikita Mirzani. Di antaranya adalah Indra Tarigan dan pengacara Elsa Syarif. Indra dan Elsa Syarif berharap Nikita bersabar, kuat, betah hidup di dalam tahanan selama 20 hari ke depan. Lantas, benarkah di balik kebahagiaan musuh-musuh Nikita ini lantaran mereka merasa dendam dengan Nikita? Tapi kita jujur, kita ini hatinya bersih, kita nggak dendam sama dia. Kita mendoakan dia, semoga dia betah dan sabar. Gitu aja. Iya. Betah, maksudnya betah gimana? Betah di dalam. Ada dengan senyuman. Sabar ya Nyai ya. Nyai harus sabar. Nyai apa? Banyak nyai loh di sini. Jual kawannya. Jual baju celana itu semua demi Nyai. gitu. Nyai Romi. Pokoknya sabar, saya doakan kamu kuat. Dan sekarang ya Mami melihat dia sampai menjerit seperti itu ya, Mami malah pikir tadinya dia tuh wanita memang benar-benar strong, kuat gitu. Jadi ternyata ekspektasi dan realita berbeda gitu. Kalau menurut Mami kalau nggak bersalah tinggal dibuktikan aja di pengadilan. Selesai. Tak hanya itu, para musuh Nikita Mirzani ini juga merasa sudah sepantasnya Nikita Mirzani ditahan karena dari pengalaman saat penangguhan penahanan sebelumnya dikabulkan, Nikita banyak melakukan pelanggaran. Di antaranya masih bisa pergi ke luar negeri, juga membuat kegaduhan melalui sosial media. Lantas, apa pula yang membuat kuasa hukum Nikita tetap berpendirian bahwa kliennya tidak ada alasan untuk ditahan seperti sekarang ini? Dan pesan saya juga buat NM, kalau misalnya kamu tidak mau dicubit, jangan dicubit orang. Seperti saya bilang tadi, penangguhan itu kan hak setiap orang. Kalau misalnya alasannya bisa diterima, misalnya alasan kemanusiaan, terus ada jaminan, seperti itu. Tapi kan faktanya
dia pergi ke luar negeri nggak sama anaknya juga, terus barang buktinya juga masih tetap dia pergunakan Instagram untuk update status gitu. Nah mungkin inilah satu alasan yang bisa dia ditahan sama kejaksaan kalau menurut aku ya. Gitu, gak dikabulkan itu. Ya, bukan juga kasus pembunuhan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang menyebabkan Nikita harus ditahan. Bahwa Nikita itu adalah single parent, ya, ada anak 3 dan dia tidak mungkin lari kemana-mana karena dia paling gampang dicari. Cari saja dia di lokasi syuting pasti ada. Tidak mungkin lari kemana-mana. Sudah saya jelaskan semua dan saya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Tidak mungkin Nikita melarikan. Nikita punya keluarga, punya anak, mustahil dia menghilang. Nah, kalau nyari Nikita di lokasi syuting paling gampang. Heboh para musuh merasa bahagia. Nikita Mirzani hidup dalam tahanan Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Lantas benarkah kuasa hukum Nikita telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan penangguhan penahanan kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang, Banten? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Geger, musuh-musuh Nikita Mirzani berbahagia mendengar Nikita masuk tahanan. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita kini tengah menempuh upaya hukum berupa permohonan penangguhan penahanan ke pihak kejaksaan. Alasan upaya hukum tersebut adalah karena alasan kemanusiaan, yaitu Nikita memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan kasusnya pun dugaan pencemaran nama baik. Pihak kuasa hukum mengaku sebagai penjamin. Pihaknya juga menjamin bahwa Nikita kliennya tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Tapi, musuh-musuh Nikita menduga bahwa upaya hukum tersebut sulit untuk dikabulkan mengingat Nikita Mirzani sempat bersikap tidak kooperatif. Lantas, seperti apa tanggapan kuasa hukum Dito Mahendra atas hal tersebut? Saya tadi datang ke kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya. Sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Supaya clear ya, jadi jangan sampai ke sana kemari. Ya, saya ajukan permohonan penangguhan penahanan. Saya sampaikan kepada jaksa supaya jaksa dapat menangguhkan dan atau mengalihkan dengan kondisi seperti itu, bahwa ini kasus di polisi tidak ditahan. Apa yang menjadi persoalan? Takut barang bukti hilang, barang buktinya ada sama jaksa kok. Takut Kiki melarikan diri ya? Tidak mungkin melarikan diri, saya penjamin. Saya pengacaranya yang jamin itu. Tentu besok atau besok lusa atau sampai hari ini. Oke, kalau dikabulkan bisa langsung Kalau keluar? dikabulkan ya bisa pulang, kalau tidak kabulkan ya kita mencari keadilan. Keadilan itu tidak akan pernah berhenti kita cari. Nah ini bahasanya segera, bisa besok, bisa hari ini, bisa besok lusa, bisa segera. Kenapa? Ya nanti kebijakannya di tangan. Dia nggak mungkin kemana-mana. Namanya Nikita Mirzani paling gampang Anda cari, dan kalau mau mencari dia lebih mudah. Karena tidak susah untuk mencari Nikita Mirzani. Tidak mungkin kemana-mana. Dan saya sebagai kuasa hukum menjamin Niki tidak akan melarikan diri dan tidak akan kemana-mana. Kapan saja diperlukan saya akan bawa ke persidangan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.